kemudian bisa menjadi korban. Nah, ini yang kemudian menarik untuk kemudian nanti ke depan akan menjadi bahan penyelidikan dan penyidikan. Itu yang laporan pertama terhadap pencemaran. Jadi hanya satu pasal dan ancaman pidananya terhadap pasal 394 ancaman pidananya adalah 7 tahun penjara. Peristiwa yang kedua dilaporkan kepada mantan sahabat ya, Mas Bro ya, mantan pejuang juga di dalam perjuangan ini, yaitu Rismon Haswalan Sianipar, dilaporkan dengan 2 pasal pidana, yaitu 343 KUHP, kemudian pasal 434 KUHP, yaitu fitnah, dan yang kemudian adalah 438, yaitu persangkaan palsu. Ya, apa peristiwanya? Peristiwanya adalah pada tanggal 5 Juni, dan ini dilakukan secara berlanjut, atau di dalam ilmu hukum disebut sebagai forgesit handling. Jadi ada perbuatan berlanjut yang dilakukan oleh Rismon dari tanggal 5, tanggal 6, dan tanggal 7 Juni 2026, yaitu secara terangan di podcast milik pribadinya Balige Academy, itu melakukan fitnah yang sangat luar biasa, sehingga juga menimbulkan persangkaan-persangkaan palsu, yaitu terkait dengan polemik yang sebenarnya telah mendapatkan suatu keputusan hukum yang inkrah, yaitu polemik soal pencatatan aset di Kementerian Pemuda dan Olahraga pada saat Mas Roy menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga. Dan dari peristiwa hukum tanggal 5, tanggal 6, dan tanggal 7 itu, Rismon seperti membuat serial-serial. Ya, ada Pancila, ada kasur 175 juta lah, kemudian dia juga mempersoalkan memancar antena lah, segala macam. Dan terhadap apa yang disampaikan Rismon itu, pada sesungguhnya, pada yang kenyataannya, peristiwa tersebut telah selesai. Jadi Rismon kami duga telah melakukan fitnah-fitnah yang luar biasa terhadap Mas Roy, dan itu fitnah-fitnah justru di luar persoalan sesungguhnya, yaitu ijazah yang hari ini belum mendapatkan kepastian hukum juga terkait dengan kondisi perkara. Kalau Rismon ingin fokus untuk membela Pak Jokowi, ya sudah, kami menghargai ada penulisan buku itu, tapi jangan kemudian membuat satu konten, membuat satu narasi di luar persoalan yang sesungguhnya, yang pada akhirnya akan diminta pertanggungjawaban pidana. Jadi Rismon telah melakukan fitnah secara berlanjut dari tanggal 5, tanggal 6, dan tanggal 7 Juli 2020. Dan yang kedua, Rismon juga dilaporkan dengan pasal persangkaan palsu. Pasal 438, apa itu persangkaan palsu? Bahwa akibat perbuatan dia mengkaji, mempublikasikan terkait dengan polemik pencatatan aset di Kementerian Kemenpora, itu kemudian diikuti oleh persangkaan palsu berikutnya yang juga diglorifikasi oleh para youtuber yang berafiliasi dengan Pak Joko Widodo. Dan bahkan kemarin kita lihat itu ada yang mendatangi rumah Mas Roy di Jogja untuk memverifikasi dan melakukan persangkaan palsu bahwa ternyata jangan-jangan parabola yang dimaksud oleh Rismon itu adalah ini kali. Nah, jadi hari ini Mas Roy telah resmi mendapatkan 2 LP, yaitu terhadap Lecumanan dan kemudian terhadap Rismon Haswalan Sianipar, dan kami mohon bahwa semua proses hukum ini dilakukan secara adil, kemudian dengan prinsip due process of law, dan kami mengapresiasi Polda Metro Jaya bahwa ternyata Polda Metro Jaya tidak melakukan diskriminasi hukum ya terhadap kubu sebelah maupun juga terhadap kubu kami. Polda berdiri untuk kasus ini di tengah-tengah ya. Untuk yang menanggapi beberapa laporan-laporan LP ya. Nah, itu barangkali dari saya, Mas Roy. Nanti Mas Roy yang akan menunjukkan LP-nya. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih. Saya akan mulai dengan menunjukkan bukti. Jadi kalau kita melakukan task force itu bukan hanya menunjukkan bukti, itu orang yang nggak pernah punya bukti itu yang hanya bisa ngomong sesuatu. Saya akan tunjukkan buktinya satu persatu. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari itu saya akan tunjukkan apa yang tadi disampaikan oleh Mas. Inilah LP pertama. Ini LP pertama itu adalah laporan polisi nomor 4111 garis miring 6 garis miring 2026 SPKT Polda Metro Jaya yang sudah ditujukan kepada seseorang bernama Lecumanan. Jelas betul bukan Lecumanan dengan alamat ada di sini. Ya. Dia disangkakan dengan pasal 394 Undang-Undang
pertama tahun 2023 atau tahun lalu. Ya, jadi file ini sudah saya kirimkan juga kepada teman-teman, ada pada di Jakarta. Mungkin dia akan bisa, ya itu file bisa dibaca. Ya, sudah saya sedikit visualize atau saya hilangkan bagian-bagian yang tidak perlu. Tapi intinya nomor perkara, nama terlapor, nama pelapor saya sendiri, ya, itu ada. Jadi restu lecumanan sudah masuk dalam LP. Nah, apa yang di LP kan adalah yang tadi disampaikan oleh Pak Bambang Sarwaji. Pada tanggal 26 April dia membuat LP ini. Jadi faktanya ada LP tanggal 26 April di Polres Jakarta Selatan. Di sini sudah betul. Dia itu melaporkan dengan korban yang namanya Peradi Bersatu. Nah, Peradi Bersatu itu apa? Korban. Korban apa? Ini organisasi, nggak punya perasaan. Ya. Organisasi kok punya perasaan? Nggak ada. Dan ini sayangnya, terus terang saja, kami memang baru mengetahui setelah sekian lama dan ini tayang di salah satu TV. Ya, ini belum lama. Kalau dari dulu kami tahu, kami sudah laporkan ini dari dulu. Ya, jadi kalau ada pertanyaan, kenapa baru sekarang Mas? Ya, karena ini memang baru tayang beberapa waktu yang lalu di sana. Dan sebenarnya waktu gelar perkara, saya, Bang Refli, waktu itu sempat melihat sedikit singkat sekali di Polda, tapi kemudian tidak bisa kami lihat detailnya. Ternyata di sini jelas itu. Terlapornya, korbannya adalah Peradi Bersatu. Sebuah suatu hal yang tidak masalah. Makanya kami menyesuaikan dengan apa yang sudah kami janjikan kemarin. Cuman ini berkali-kali ulang ini. Ya, dulu juga itu dalam hoax. Katanya ada uang sekian miliar diterima saya. Itu belum kami laporkan. Karena belum kami laporkan. Ya, bukan berarti tidak. Belum kami laporkan. Kemudian ini janji kami kemarin, kami pertimbangkan saudaranya cuma itu ya, akan dilakukan. Dan alhamdulillah semalam kita buktikan. Kita nggak hanya janji, tapi kita bukti. Karena hukum itu harus tidak boleh hanya tajam ke bawah, termul ke atas. Jadi semuanya harus tajam. Nah, laporan yang kedua itu adalah untuk orang yang mengaku bernama dokter. Makanya di sini ada ditulis dokternya, nanti kami kena namanya orang yang salah ya, error itu bukan dokter, tapi dokternya ditulis. Itu sebab jangan kaki kalau dokternya kita ditulis. Nah ini sudah kami laporkan juga dengan nomor perkara ya 4.100. Ya, itu ada apa namanya? Sorry, ini cuma jadi nah, 4.115. Ini udah terlapornya namanya Rismon Hasiulan. Pasal yang dilaporkan adalah 434 yaitu fitnah dan 438 ya, itu tentang persangkaan palsu. Apa yang disangkakan dia dan palsu? Yaitu dia sengaja, saya ulangi, sengaja. Dia pada tanggal 5 Juni, 6 Juni, 7 Juni, dan satu lagi 8 Juni mengupload informasi yang sengaja. Ini kalau istilahnya orang itu kopok itu bugar, kayak kerbau itu, jadi cokok dari bulan sana belok terus. Dia sudah diberitahu dan pada postingan yang kedua dia sudah tahu kalau saya sudah menjaga ini persoalan sudah inkrah, tapi dia tetap terus. Artinya orang ini sudah diberitahu, mohon yang kamu lakukan itu sudah inkrah. Iya. Jadi orang sudah diberitahu, saya sudah memberitahu kalau itu salah, dia tetap terus, maka jawabannya adalah laporan. Saya sudah memberitahu, bukan kami tidak beritahu. Nah, apa yang dia lakukan? Ini. Jadi dia itu membuat fitnah dengan berseri. Ini 4 tayangan yang berbeda harinya semua. 5 Juni, 6 Juni, 7 Juni, 8 Juni. Dengan topik yang berbeda-beda. Dia kayaknya mau jadi produser sinetron saja. Ya. Tiap saat keluarkan dengan ganti-ganti lokasinya. Yang pertama ada di Coffee Bean, yang kedua ada di tempat mana, kafe, dan dia ganti-ganti terus. Jadi dia itu punya mensrea.
punya kesengajaan untuk membuat itu. Persangkaan palsunya apa? Ini yang fatal. Dia sudah terbukti secara material apa yang dia lakukan sudah mempengaruhi orang lain untuk membuat tujuan yang salah. Nih, ada dari Mak Lampir, ya, ada dari FC Thoib Kanani, bahkan Thoib Kanani, ketua Sego Pernikahan, secara tidak sopan datang ke Jogja dan menunjuk depan rumah saya. Ya, kemudian menunjukkan ini jangan-jangan ini antara enggak. Gayanya begitu, padahal maksudnya menuduh. Padahal antena rumah saya itu sudah ada sejak tahun 10 tahun lalu. Kemudian tidak hanya satu rumah saya didatangi, 2 rumah saya didatangi. Jahat banget. Padahal dia juga sebenarnya mendatangi, kalau dia mau, ternyata dia mendatangi juga rumah sakit milik almarhum ayah saya yang kami kelola sekarang. Jadi itu kenapa saya angkat. Kami mengelola rumah sakit, namanya Rumah Sakit Jiwa Pulihun Malang. Kalau dia mau, dia tinggal masuk aja. Saya terima sebagai pasien VIP, gratis. Dia nggak masuk, dia cuma di luar, ada ambulannya, dia hanya di luar. Ini kan jahat banget orang ini. Bahkan mengambil keterangan dari orang-orang dan ngambil, dipilih, diedit mana yang merugikan saya. Misalnya dia pilih yang merugikan tuh, oh yang saya kemarin di Belanda ke Jogja. Iya, karena saya di Belanda korban itu di Jakarta. Dia pilih itu sebagai diksi yang menyelesaikan. Kemudian mengatakan, oh dulu bapaknya ramah, ini anaknya nggak pernah keluar rumah. Dan masalahnya di Jakarta ini memang nggak ada Jogja. Jadi orang namanya Thoib Kanani ini jahat. Kemudian ada juga orang namanya ini Fardela. Ini juga mengglorifikasi hal yang sama. Jadi ini bukti bahwa apa yang dilakukan oleh Respon itu sudah mempengaruhi. Padahal apa? Kalau Respon itu mau sedikit baca, agak pintar sedikit, lihat berita ini. Jelas banget di sini bahwa semua sudah memberitakan, baik media mainstream maupun media-media lainnya, persoalan dengan Kemenpora sudah selesai. Karena waktu itu ada salah pendapat internal di internal Kemenpora. Kemudian dikoreksi, Kemenpora yang sebenarnya sudah menggugat saya, akhirnya mencabut gugatannya dan membayar biaya dan persoalan yang dilakukan selesai. Tidak ada lagi. Catatan di BPK juga tidak ada lagi. Karena salah kolom harusnya barang itu milik negara dicatatkan kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga, dicatatkan kepada pribadi menteri. Jadi akibatnya apa? Saya ditagih. Ini kan jahat banget juga. Tapi semua sudah selesai. Dan bahkan bukan hanya ini, putusan pengadilannya juga ada. Putusan pengadilan, ya, ini nomor 411 PDT tahun 2019. Yang jelas banget di situ menyebutkan orang namanya Imam Nahrawi, Menteri Pemuda dan Olahraga ke-12, pengganti saya Menteri Pemuda dan Olahraga ke-12. Tadi yang menggugat saya, ini melawan saya. Sudah kemudian mencabut gugatan. Ada perkara dan Kementerian Pemuda dan Olahraga atau penggugat membayar biaya gugatan. Selesai persoalannya dan persoalan juga bahasan inkrah. Jadi kalau ada persoalan jadi inkrah secara hukum dan pemberitaan dapat sudah si dokter palsu Respon itu sengaja membaca berita-berita lawas, berita tahun 2019 dan berita-berita sebelumnya. Sehingga apa? Sehingga dia itu terplesetkan atau tersesatkan dengan pemberitaan yang salah. Padahal harusnya dia tidak demikian. Dia sedikit agak cerdas saja. Dia sudah bisa baca berita 2019. Semua media sudah menuliskan persoalannya selesai itu tadi bertiga. Jadi kalau ibaratnya itu adalah dia mau membela, ya, orang namanya Petro, dia mau membela Petro ini. Salah dia belanya. Oh, ini penjaganya langit kelap-kelap ini persoalan di bumi Nusantara. Ya. Ya. Ini ada Petro yang makin pusing karena makin tidak jelas. Tunggu sampai terbalik-balik begini. Nah, muncullah Sang Kuni. Sang Kuni itu siapa? Sang Kuni itu adalah tokoh pengkhianat besar dalam dunia pewayangan. Ada. Sang Kuni masih ulang siamil mahal. Dan dia bersekutu dengan para buta-buta bela ini. Wah, ini buta-buta. Dia jadi raksasa jago.
Bahkan bukan hanya raksasa jahat dia. Dia sekarang berkumpul dengan teman-temannya. Nah, ini dia. Gak sih yang beliau itu pembinaan kita. Maka apa yang terjadi dengan orang-orang itu sekarang? Itu bisa kita sebut adalah kabehnya adalah asu. Wih. Ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.